Yo guys, udah sekitar 6 bulan setelah rilisan dari Realme 12 Pro Plus. Like clockwork sekarang sudah hadir Realme 13 Pro Plus. Seperti biasa di K2G, HP yang jualan kamera yang dites adalah kameranya. Plus gue bakal share findings penting tentang hal lainnya juga. Alright, let's go. By hardware, yang berubah signifikan tuh sebenarnya ada di telefotonya. Secara megapiksel sih turun ya dari 64 megapiksel ke 50 megapiksel. Namun seperti kalian penonton K2G pasti udah pada tahu, megapiksel bukan segalanya. Sensornya berubah dari OmniVision OV64B jadi Sony LYT600 atau formerly known as IMX882. FYI, sensor ini biasa dipakai sebagai main camera sensor di berbagai smartphone mid-range. Dan di sini dijadikan sensor periscope 3X-nya. Menarik kan? Untuk main camera sensornya adalah Sony LYT701 yang basically kurang lebih sama dengan IMX890 yang ada di Realme 12 Pro Plus. Dengan tweak sana-sini, salah satunya untuk sensitivitas cahaya yang lebih baik. Yang di atas kertas kurang seksi adalah ultrawide-nya yang masih 8 megapiksel dengan sensor SmartSense. Untuk selfie, 32 megapiksel dan lagi-lagi menggunakan sensor Sony IMX615. Sony all the way. Langsung aja ya, kita cek hasilnya. Oh ya, jangan kaget, bakalan banyak kata AI ketika gue mau bahas hasil-hasil fotonya. Karena memang menurut Realme, AI punya banyak andil di sini. Main kameranya di Goodlight tuh gila cuy. Pertama, warna. Lihat nih, gue foto si Satish. Skin tone-nya tuh bener banget. Gak coba diterang-terangin terlalu jauh. Dan ini, kalau si Satish foto berdua Iren. Ya udah sesuai aslinya masing-masing, kopi dan susu. Kopi susu tes. Pas. Realme menyebut keunggulan ini adalah part of their AI Natural Skin Tone feature. Tapi buat gue itu namanya adalah Good Camera Algorithm. Dan peningkatan ini visible kok ketika dibandingkan dengan Realme 12 Pro Plus. Lihat kan, skin tone tuh lebih benar di Realme 13 Pro Plus. Soal warna ini juga termasuk kalkulasi white balance yang seringnya tepat dan kemampuan smartphone ini ngejepret warna-warna yang memang ngejreng. Yang oke juga adalah exposure dan kontras yang seringnya tepat sesuai kondisi asli. Nah, kalau yang ini Realme nyebutnya AI Hyper Raw Algorithm. Paling kalau kalian kayak gue yang suka underexposed scenes, bisa mainin exposure compensation atau EV di biasanya di minus 0,7, which itu di-memorize oleh kamera app-nya, sehingga every time kita jepret foto, EV-nya tuh, EV value-nya tidak berubah. Tool sepele, tapi buat gue berguna banget. Di luar warna, dynamic range-nya pun lumayan luas. Foto-foto semi backlight dilahap dengan mudah dengan kontras yang sesuai. Nah, tapi kalau udah extreme backlight mungkin akan kesulitan ya, apalagi kalau objeknya segelap gue atau bahkan Satish. Sebetulnya yang gue demen banget dari Realme 13 Pro Plus ini adalah sharpness profile-nya. Sangat natural tajamnya. Gue nggak melihat over sharpening sama sekali. Buat yang penasaran, nih perbedaan dengan Vivo V40. Gue merasa lebih natural skin tone dan sharpness profile di Realme. Ini berlanjut ke kondisi remang-remang sekalipun. Di indoor lighting, semua yang gue sebut tadi itu masih berlaku. Di kondisi yang nggak ideal begini, dia nggak kehilangan detail dan masih natural, bukan hasil sharpening berlebih. Masuk ke low light, detail jelas menurun sedikit. Tapi respectable banget hasilnya karena nggak over. Coba diterangin terlalu jauh, walau auto night mode-nya udah ke-trigger. Gimana? Cakep kan? Main kameranya? Gue sih suka banget ya. Nah, teleperiskopnya gimana? Ini nih yang seru. Sama kayak main kameranya, sharpness profile-nya sangat natural. Pori-pori muka Iren tampak tanpa menimbulkan sharpening artifacts. Hal teknis lainnya seperti dynamic range, kontras, patut diacungi jempol. Lagi-lagi, ini valid sampai kondisi remang sekalipun. Di kondisi gelap, mulai struggling. Yang jadi jualan utama pada kamera telenya adalah portrait mode-nya kali ini. Semua parameter teknis yang ada di lensa telenya berlaku di sini. Artinya kita bisa moto portrait di berbagai kondisi pencahayaan tanpa harus takut jelek hasilnya. Yang perlu diapresiasi juga adalah separasi foreground dan background yang sangat rapi dan bagus. Ya sure ya, bakalan ada miss ketika foreground atau backgroundnya tuh ribet. Tapi ya mayoritas flagship aja kan masih begitu. By the way, portrait mode-nya lebih bagus daripada Pixel 9 Pro XL gue. Lanjut ke hybrid zoom, menurut gue optimalnya itu sampai 10 kali hybrid zoom. Detailnya masih bagus banget, apalagi di 6 kali. Di atas 10 kali ya masih bisa, namun dengan catatan pencahayaan harus ideal dan tidak usah di pixel peep.
Dan pilih-pilih objek juga. Gue nggak rekomen moto manusia di atas 10 kali hybrid zoom ya. Dari cerita nih ya, kemarin gue coba bawa nonton konser Bruno Mars si Realme 13 Pro Plus ini. Kebetulan seat gue tuh jauh banget. 10 kali zoom tuh udah maksimal banget ya di kondisi konser kayak gitu pakai HP ini. So, kalau kalian mau nonton konser, masih membutuhkan posisi yang ideal. Kayak foto yang dihasilkan oleh Pras, temen gue dari Gizmology, ketika moto konser di La 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 Festival kemarin. Oh ya, ini nih, perbandingan telenya dengan Realme 12 Pro Plus. Overall lebih bagus Realme 13 Pro Plus, terutama dari sisi detail dan warna. Nggak langit dan bumi sih, namun definitely ada improvement. Makin jauh zoomnya, makin berasa improvementnya dari sisi detail. Nah, kalau ultrawide-nya gimana 8 megapiksel? Selama nggak di pixel peep dan buat posting sosmed doang ya masih oke-oke aja. Kalau dianalisa soal detail sampai di pixel peep banget ya hasilnya jelas kurang. Surprisingly, ultrawide-nya sampai remang-remang masih usable. Balik ke depan, selfie-nya butuh pencahayaan yang ideal untuk menghasilkan hasil yang bagus. Kalau udah mulai nggak ideal, detail juga udah tidak oke. Gimana? Fotografinya oke kan? Sekarang kita move ke bagian yang menurut gue masih menjadi PR dari Realme Number Series tahun ini. Video. Pada resolusi 4K, tidak ada perubahan yang berarti dari Realme 12 Pro Plus, terutama setelah 12 Pro Plus kena beberapa update. Soal image quality sebetulnya di 4K sih bagus ya, tapi ya stabilisasinya masih nggak oke. Kalau kita rekam sambil jalan normal, hasil videonya bakalan masih goyang. Kalau kita ngerekam sambil memperhatikan hentakan kaki alias jalan ala ninja, ya masih bisa lumayan stabil. Untuk stabilisasi yang optimal, switch ke 1080p 60fps. Stabil, bitrate juga konsisten, dipakai panning, aman. Pada resolusi 4K, kita nggak bisa pindah-pindah lensa ya, sambil recording. Kalau kita ngezoom, ketika recording, dia bakalan pakai croppingan dari lensa utama. Kalau mau rekam pakai lensa tele di 4K, harus stop dulu, baru record lagi. Sementara ultrawide-nya mentok di 1080p aja secara resolusi. Untuk perekaman audio, kita dengerin nih suaranya Iren yang lagi ngetes video selfie-nya. Selfie videonya 4K 30fps loh. Ini peningkatan dari sebelumnya ya masih 1080p. Stabilisasinya mirip sama 4K kamera belakangnya. Pindah ke 1080 juga ternyata nggak terlalu membantu. Not bad ya perekaman audionya. Oh ya, selfie-nya nggak bisa record 60fps ya di semua resolusi. So, buat kalian yang untuk alasan apapun suka ngerekam diri sendiri di 60fps, nggak bisa di sini. Ayo dong Realme, Rexir harus fokus ya, benahin sektor videonya. Lanjut ya, soal fitur unggulan lainnya yang lagi-lagi bertajuk AI. Ada beberapa nih. Pertama ada AI Eraser yang fungsinya gua rasa kalian semua udah tahu ya. Yang spesial di sini adalah akurasinya dan kemudahan penggunaannya. Generatif AI yang ditugaskan mengisi kekosongan dalam gambar juga pinter. Lalu ada AI Ultra Clarity yang secara fungsi mirip dengan app Remini kalau kalian tahu, tapi di sini nggak bayar lagi dan sudah include dalam HP-nya. Fungsinya merestorasi foto-foto lama atau yang ada ngeblur gitu supaya lebih baik. Tergantung foto juga, ada yang works jadi bagus, ada yang malah jadi terlalu smooth atau off jauh hasilnya. Well, tulisan beta pada tombolnya ini ya berarti valid, masih beta cuy. Sebenarnya selain yang berhubungan dengan AI, ada fitur action mode juga yang notable. Dia bisa nge-freeze foto yang fast moving dengan cukup baik, nggak blur. Alright, itu ya soal kamera Realme 13 Pro Plus. Pada intinya banyak peningkatan kecil namun sangat berarti pada sektor fotografi, namun not so much pada videografi. Nah, tadi gue janji share findings gue tentang hal-hal di luar kamera kan? Yuk, singkat aja. Gue suka ya peningkatan pada bodinya yang sekarang jadi berbahan kaca matte gitu, versus vegan leather yang sebelumnya. Lebih berasa mahal aja di tangan. SoC-nya juga nggak ada perubahan, Snapdragon 7S Gen 2. Mungkin ini juga ya yang menghambat kapabilitas video Realme 13 Pro Plus. Selain itu, efeknya, processing fotonya juga masih berasa ada jeda lama. Apalagi kalau jepretnya sekaligus banyak. Ditambah, HDR-nya juga jadi kadang suka nggak keproses. Intinya, Realme 13 Pro Plus kami rasakan butuh prosesor yang lebih kencang due to AI requirements-nya. Next series, gue berharap ini ditingkatkan.
Terus layarnya lebih terang sekarang, lumayan signifikan pula. Baterainya juga naik 200 mAh. SOT-nya gue bisa dapat kurang lebih 7 jam dalam 24 jam penggunaan. Chargernya juga naik dari 67 watt ke 80 watt. Di luar hal-hal tersebut, kalau kalian mau cek spek lengkap, udah gue taruh di deskripsi. Alright, itu adalah kamera review Realme 13 Pro Plus. Ditambah dengan beberapa sharing gue tentang hal-hal lainnya. Kalau kalian spesifik nyari smartphone mid-range dengan fotografi yang luar biasa exceptional dan gak terlalu masalah dengan stabilisasi video, Realme 13 Pro Plus bisa masuk ke list kalian. Tapi buat kalian yang nyari performa super ngebut, mungkin akan berat merogoh kocek 6 jutaan. Seperti biasa, sesuaikan pembelian dengan kebutuhan kalian masing-masing. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.